selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, untuk pertemuan kali ini kita nanti akan membahas mengenai blazer ya. Pembuatan blazer, analisis blazer yang sudah kalian bikin di pertemuan kemarin. Nah, tujuan pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menerapkan langkah-langkah jahitnya, kemudian mengerjakan langkah-langkah teknik penjahitannya dengan benar. Nah, tujuannya kalian mampu memeriksa bagian-bagian komponennya, ya, lengkap atau tidak, kemudian sesuai tidak dengan desain yang sudah kalian buat. Nah, langkah pertama yang harus kalian cek sebelum melakukan pemotongan adalah cek bagian komponen, bagian-bagian busananya, ya. Yang pertama adalah bahan utama dulu, kalian cek dulu komponennya, bagian badan depan, belakang, kemudian lengan, kemudian kerah, lapisan, dan saku. Kalian cek satu persatu sudah lengkap apa belum. Kemudian arah seratnya, diingat arah serat harus ada supaya kalian waktu penataan di atas bahan itu serat tidak akan serong. Nah, di sini Ibu contohkan beberapa komponen bahan utama mulai dari B4, B5 itu berarti bagian belakang nomor 4, bagian belakang nomor 5, kemudian ada bagian depan. Bagian depan juga ada 2 yaitu nomor 1, F1, kemudian F2 bagian depan. Kemudian untuk lapisannya ya, lapisan depan itu juga ada, kemudian lengan, kemudian kerah ya, kalian cek sudah lengkap apa belum. Nah, kemudian ke bahan lining. Lining juga harus sama, komponennya dicek dulu ya, dicek dulu, dirapikan dulu sudah lengkap apa belum. Selanjutnya kalau semua komponen sudah siap ya, komponen sudah siap, kemudian kalian tinggal ditata di atas kain, kemudian siap dipotong. Setelah melakukan pemotongan seperti biasa, pemindahan arah serat, tanda pola. Ya, kalau sudah seperti itu baru kita menuju teknik penjahitan. Nah, teknik penjahitan blazer. Yang pertama, teknik menjahit garis princess. Pertama yang harus dilakukan adalah menjahit atau menggabung komponen bagian belakang. Tengah belakang digabung dengan tengah belakang. Kalau sudah, baru kalian menjahit princess ya. Princess belakang dijahit kanan kiri. Kemudian dikampuh buka supaya tidak tebal. Nah, selanjutnya setelah bagian belakang sudah terjahit, kemudian kalian melakukan penjahitan untuk bagian depan. Caranya sama, digabung komponen bagian depan dengan princess, baik kanan maupun kiri ya. Kalian jahit, princess juga kalian gabung ya. Dilihat princessnya ya sesuai dengan desain kalian. Potongannya di bahu atau dari kerung lengan. Diperhatikan ya. Selanjutnya, setelah princess tergabung dengan badan, baru kalian harus membuat sakunya. Jangan sampai saku dibuat setelah sisi tergabung. Nanti kalian akan kesulitan. Ya. Jadi saku dibuat sebelum menyambung sisi. Ya. Saku vest. Nah, di sini pembuatan saku vest ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan, kalian harus menentukan dulu letak sakunya di mana. Kemudian besarnya atau besar ukuran sakunya itu berapa. Kalau sudah, kalian beri tanda, kalian delujur ya. Menggunakan benang, diusahakan benangnya sama supaya tidak mempersulit kalian nanti waktu penyelesaian akhir. Di situ sudah ada gambar langkah-langkah teknik pembuatan saku vest. Kalian bisa pelajari, kalian bisa amati lebih detail lagi nanti ya. Kalau sudah pembuatan saku, kemudian menyambung bagian badan ya.
menyatukan sisi-sisinya, bagian belakang digabung dengan bagian depan. Ya, itu untuk bahan utama. Selanjutnya, menjahit bagian furing. Setelah bahan utama sudah tergabung, sekarang kita menjahit bagian furingnya. Ya, tekniknya hampir sama. Satukan bagian tengah belakang dengan sisi depan dan sisi belakang. Dijahit kanan kiri. Kemudian untuk batas leher dan batas kerung lengan itu diberi bantuan tusuk jelujur supaya tanda batas-batasnya itu tidak hilang, supaya memudahkan kalian untuk proses pemasangan kerah dan pemasangan lengan. Nah, di sini ada gambar bagian furing, teknik penjahitannya. Nah, sekarang menyatukan bahan utama dengan furing. Setelah bahan utama itu tergabung, kemudian furing juga sudah digabungkan, kemudian disatukan, bahan utama dengan bahan furing disatukan. Ya, menyambung lapisan bagian muka dengan furing. Ya, kemudian menyambung atau menyatukan bagian muka dengan menyatukan bagian muka bahan utama dengan bagian buruk furing. Kemudian menyatukan sisi badan utama dengan furing, kemudian memberi tanda garis patah-patah untuk batas kerahnya. Ya, untuk batas kerahnya. Kemudian sama tekniknya, membuat lengannya dijahit dulu, lengan disatukan dulu, komponen lengan 1, komponen lengan 2 dijahit menjadi satu, kemudian sudah terbentuk selongsong lengan, kemudian nanti akan digabungkan atau akan ditempel di badan. Nah, di sini contoh gambar bagian bawah untuk dikelem ya. Setelah semuanya tergabung, bagian bawah untuk bahan utama itu pasti akan dikelem ya. Kemudian untuk furingnya itu nanti akan dilipat ke dalam, diberi jarak 2 cm ya. Dilipat 2 cm, kemudian nanti akan ada sepiling antara 1 sampai 1,5 cm antara bahan utama dengan furing, supaya itu fungsinya apa? Itu nanti fungsinya untuk memudahkan kalian bergerak waktu kalian memakainya. Ya, kalian bisa amati jas yang sudah jadi, jas yang di rumah, kalian bisa amati bagian utama dengan bagian furing, bagian kelemnya pasti itu akan ada selisihnya. Fungsinya untuk apa? Untuk memudahkan kalian untuk bergerak. Jadi untuk kelonggaran. Seperti itu. Nah, sekarang teknik penjahitan atau penyelesaian kerah. Setelah badan tersambung ya, bahan utama dengan furing sudah nempel, kemudian teknik yang dilakukan, yang dikerjakan selanjutnya adalah kerah ya. Kerah bagian bawah dulu, disambung dulu tengah belakangnya ya. Setelah disambung, pemasangan vislin, ditempel, disetrika ya, kemudian dijahit garis batas lipatan kerahnya supaya tidak tebal ya. Kemudian dirapikan, disetrika. Selanjutnya menyatukan kerah pada bagian bawah kerah ya. Bagian tengah kerah, tengah belakang kerah, bagian atas dan bawah ditemukan ya. Untuk mendelujur kerah bagian luar digeser 3 mili. Nah, fungsinya apa kok digeser ya? Supaya waktu kalian jahit ya, bahan yang sudah kalian satukan ketemu satu titik ketemu dengan titik itu, kalau kalian jahit itu nanti pasti akan geser. Nah, untuk antisipasi gesernya itu makanya dari titik ketemu titik itu ya, tengah ketemu tengah itu tidak harus sama, harus diberi sepiling geser ya, supaya waktu kalian jahit kena hentakan hentakan sepatu ya, sepatu jalan itu nanti sudah ada spillingnya, jadi nanti jaraknya bisa pas seperti itu. Nah, pemasangan kerah, kemudian setelah kerahnya sudah dijahit, kemudian dipasangkan, digabungkan ya.
Pertama di bagian tepinya, tepi kerahnya tadi didelujur dulu untuk batas-batas yang harus dijahit. Setelah itu dari bahan utama dari badan kemudian kerah disatukan sesuai dengan delujuran itu tadi ya, kemudian dijahit, disatukan. Nah, ini teknik pemasangannya ya. Dari kerah yang sudah jadi, kerah yang bagian atas sudah jadi, kemudian disambung di bagian badan. Baik. Bagaimana? Sudah paham belum? Jika kalian belum paham, silahkan kalian amati lagi ya, terutama untuk gambarnya, untuk teknik langkah pengerjaannya silahkan kalian pelajari lagi. Bagi yang masih belum paham, silahkan nanti bisa konsultasi ke Bu Eka. Bu Eka siap membantu ya. Kemudian untuk tambahan materi Ibu lampirkan ya, Ibu lampirkan nanti silahkan kalian pelajari ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini supaya nanti kalian supaya kalau ada video YouTube lagi kalian bisa melihatnya lebih jelas lagi. Oke, paham ya anak-anakku? Mungkin dari Bu Eka cukup itu. Selamat mengerjakan, selamat belajar, konsentrasi, dan jangan lupa tugas dikerjakan tepat waktu akan mendapat poin plus dari Bu Eka. Oke anak-anakku, semangat belajar, semangat kelasku.